Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Slamet Riyadi, MPDI. Saya guru SDIT Unggul Gemilang, Bandar Lampung, mengajar pendidikan agama Islam. Saya mahasiswa LPTK UIN Raden Intan Bandar Lampung. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema Asmaul Husna pada tanggal 17 Oktober 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Oke, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Oke, ada keterangan yang sakit atau gimana? Sakit ya? Oke. Oh iya. Oke, kita doakan teman-teman kita, mudah-mudahan yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian yang sedang dalam perjalanan menuju pulang diberikan keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak unggul, kita hari ini akan belajar pendidikan agama Islam materi Asmaul Husna. Tapi untuk menanamkan rasa cinta, kita menyanyikan lagu Indonesia. Silakan anak unggul untuk berdiri. Oke, sebentar ya. Di sana, abang Garis di sana aja nih. Abang Garis di sana aja nih. Oke, mulai ya. Oke, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa, masih ada yang ingat? Pertemuan selanjutnya kita sudah belajar tentang apa? Sebelumnya? Oh ya, P5 yang membuat kotak pensil. Oke, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Oke, boleh diperhatikan di depan ada apa namanya? PPT. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama baik Allah. Oke, nama-nama baik Allah. Ada berapa jumlahnya, Bang? 99. Oh, banyak abang-abang di sini.
Tanya abang-abang yang jawab perempuan. Oke, nggak apa-apa. Keren. Jumlahnya ada 99. Tapi kita hari ini akan belajar 5 saja. 5 asmaul husna yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, boleh diperhatikan di depan. Oke, asmaul husna. Nih, tadi seperti yang disampaikan oleh anak-anak unggul, asmaul husna berasal dari 2 kata, yaitu al-asma yang memiliki arti nama-nama dan al-husna yang artinya paling baik, yang paling baik atau bagus. Jadi asmaul husna adalah nama-nama terbaik atau paling baik bagi Allah. Jumlahnya ada 99. Oke, hari ini kita akan belajar 5 asmaul husna. Yang pertama adalah Al-Malik. Apa Al-Malik? Ada yang tahu? Ya, Al-Malik adalah Maha Merajai. Maksudnya adalah Allah yang memimpin dan mengatur semua yang ada di dunia. Jadi adanya siang, adanya malam, kemudian apalagi adanya bulan, adanya bintang yang berputar sesuai dengan aturannya, itu yang mengatur adalah Allah. Ya, itu maksudnya Allah Maha Merajai. Jadi Allah yang mengatur, sama halnya kayak kita yang ada di sekolah ini. Orang yang ada di sekolah ini semua orang-orang yang ada di sekolah ini yang mengatur siapa? Bukan. Kalau di alam semesta Allah, tapi kalau di sekolah kepala sekolah yang merajai, yang menguasai, atau ketua yayasan gitu. Itu yang mengatur jalannya proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan begitupun dengan di dunia itu yang mengatur semuanya adalah Allah. Karena Allah yang menguasai, Allah yang Maha Merajai, gitu ya. Jadi semuanya ada aturannya. Allah yang mengatur. Begitupun dengan kita berada di sekolah, berada di mana? Di negara gitu. Ada setiap sesuatu kelompok itu pasti ada yang merajai, ada yang menguasai, ada yang mengatur, gitu ya. Kemudian selanjutnya Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Maha perkasa. Maha perkasa. Maksudnya Allah yang memberikan kekuasaan mukjizat kepada manusia yang dipilih oleh Allah. Tahu para rasul, nabi dan rasul? Abang, nabi dan rasul itu mempunyai mukjizatnya masing-masing. Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Ibrahim? Ada yang masih ingat? Mukjizat Nabi Ibrahim? Tidak mengumpan dibakar api. Mukjizat Nabi Ibrahim. Kemudian mukjizatnya Nabi Sulaiman apa? Bisa berbicara dengan hewan atau bisa mengartikan atau mengerti bahasa hewan. Itu semua adalah kehendak Allah atau pemberian dari Allah yang diberikan kepada orang-orang pilihan, kepada para nabi. Dan juga ada yang namanya yang itu mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para rasul itu memang kehendak dari Allah. Allah yang memberikan mukjizat tersebut. Kemudian selanjutnya Al-Qudus. Apa arti Al-Qudus? Maha suci. Maksudnya di sini adalah Allah itu maha suci. Allah itu terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa seperti yang dilakukan oleh manusia. Tidak pernah Allah berbuat dosa seperti manusia, karena Dia maha suci. Itu haknya Allah, maha suci. Abang minta kamu tutup itu, maha suci ya, sempurna, tidak ada kekurangan. Berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan manusia, berbeda dengan nabinya, berbeda dengan malaikat dan sebagainya. Kalau Allah terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa atau maha suci. Yang selanjutnya ada As-Salam. Apa As-Salam? Ya, maha sejahtera.
Maksudnya adalah Allah yang maha memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi makhluknya, gitu ya, memberikan kesejahteraan bagi makhluknya. Yang selanjutnya adalah Al-Mu'min, maha pemberi keamanan. Maksudnya Allah yang memberikan rasa aman di hati manusia. Jadi kalau kita lagi tenang pikirannya, gitu, kemudian lagi gelisah, itu semuanya yang mengatur adalah Allah, bukan atas diri manusia sendiri, tapi ada Allah yang mengatur semuanya. Oke, selanjutnya cara meneladani Asmaul Husna. Tadi ada 5. Yang pertama Al-Malik. Ini cara meneladani. Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Apa Al-Malik tadi? Maha merajai Abang Danis. Dilepas dulu. Oke, maha merajai. Al-Malik artinya maha merajai. Nah, cara meneladaninya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Coba kita lihat sekarang. Ada saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sedang dalam keadaan perang, dalam keadaan terjajah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik? Coba. Kalau tadi sudah di sana sudah dituliskan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Misalnya kalau Mbak ada punya uang jajan, gitu kan ya, punya uang jajan 10.000 misalnya. Sedangkan di Palestina situ ada saudara kita yang sedang kelaparan, ada saudara kita yang sedang kesusahan. Nah, untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik ini dengan cara membagikan sebagian dari uang jajan kita diberikan kepada, ya, dijadikan donasi kepada Palestina. Paham sampai sini? Oke, itu cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik yang pertama. Kemudian yang kedua, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya. Nih, mudah-mudahan nih Ustaz doain suatu saat anak-anak unggul bisa menjadi pemimpin di negara kita ini. Misalnya menjadi presiden, menjadi DPR, menjadi apa lagi? Ada yang menjadi polisi misalnya, ada yang menjadi TNI dan sebagainya. Jadi gunakan jabatan yang dimiliki itu untuk membela bangsa dan agama dengan jabatan yang dimiliki. Sama kayak tadi, misalnya anak unggul mempunyai uang dibagikan kepada orang Palestina, itu sama, kita memperjuangkan apa? Agama Allah, memperjuangkan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan yang ada di Palestina. Itu cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang selanjutnya, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Ada yang tahu maksudnya? Gimana? Gimana caranya bijaksana dan amanah? Misalnya kalau di kelas ini ada ketua kelasnya kan? Iya. Siapa ketua kelasnya? Enggak, Mas. Apa wakilnya? Wakilnya Rizkia. Harus bijaksana dan amanah. Misalnya kan sudah dibikin nih jadwal piket, misalnya ada jadwal piket, ada jadwal segala macam gitu. Nah, jadi yang mengatur itu adalah ketua kelas, wali kelas, ketua kelas. Kemudian ada yang namanya wakil, sekretaris, bendahara. Itu harus bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan kepadanya dan harus bijaksana gitu. Yang selanjutnya Asmaul Husna Al-Aziz. Apa tadi Al-Aziz? Ada yang lihat? Maha perkasa. Cara meneladaninya yang pertama, pantang menyerah dan tidak mudah berputus asa. Gitu ya. Misalnya bangun pagi kira-kira males enggak? Males. Sholat subuh males tidak? Males kadang-kadang kalau lagi males. Jadi jangan pernah menyerah. Harus dilawan rasa malesnya. Harus dilawan rasa
pengen tidurnya harus dilawan, gitu. Yang selanjutnya kuat dan tabah menghadapi ujian. Kalau kita sedang terkena musibah, harus tabah, harus kuat, jangan mengeluh. Yang selanjutnya tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Oke, yang selanjutnya tidak gentar menghadapi kezoliman. Tahu kezoliman? Ada yang tahu kezoliman? Kayak orang, kita kembali ke contoh Palestina. Itu orang musuhnya Palestina siapa? Itu adalah orang yang zolim, ya, orang yang zolim terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita jangan takut, kita harus lawan loh. Bagaimana cara melawannya? Kalau kita sebagai rakyat Indonesia mau membantu melawan orang yang zolim terhadap orang yang beragama Islam, kira-kira gimana? Satu, berdoa, kata temannya, oke benar. Dua, berdonasi, keren. Apalagi membantu itu dengan cara yang banyak, ya kayak tadi berdonasi dan sebagainya. Jangan takut, kita harus membantu, harus melawan dan menghadapi kezoliman. Itu orang-orang itu zolim, jadi kita harus membantu saudara kita yang dizolimi sebagai umat muslim, sebagai umat Islam. Oke, yang selanjutnya melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Bagaimana caranya? Bagaimana Bang? Cara melatih mental yang kuat bagaimana? Iya, jalan rumah itu gimana? Kalau dia urusan mental misalnya gini, Mbak Kia silakan maju ke depan presentasikan ini, itu langsung maju. Itu mental namanya. Kemudian misalnya Abang siapa Rashid, Abang Rashid maju ya buat jadi pemimpin upacara, maju, jangan takut. Itu namanya melatih mental. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya Asmaul Husna. Cara meneladani Asmaul Husna. Al-Qudus. Al-Qudus tadi apa? Maha suci. Itu cara meneladaninya. Yang pertama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi anak-anak unggul harus menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri. Ada yang tidak mandi tadi pagi? Sebelum berangkat sekolah? Siapa? Mandi lah, masa nggak mandi. Ya, menjaga kebersihan diri, misalnya dengan mandi sebelum berangkat sekolah, kemudian cuci tangan sebelum makan. Untuk menjaga lingkungan, bagaimana contohnya? Iya, membersihkan kamar mandi. Ini kita berada di lingkungan sekolah. Nyapu, apa lagi? Buang sampah di tempatnya, piket, apalagi banyak sekali contoh-contoh meneladani Asmaul Husna Al-Qudus ini. Misalnya kalau ada sampah tergeletak di pinggir jalan, kita mau turun ke bawah, ke ruang bawah, terus ada sampah di depan kelas kita, cumut, ambil, buang di tempat sampah. Itu cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Yang kedua, menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati, seperti sifat dengki. Apa dengki? Iri, tidak senang kalau melihat orang lain bahagia. Terus ada fitnah. Tadi misalnya contoh yang diberikan oleh mbaknya. Mbaknya mana tadi? Yang bilang mbaknya gak mandi. Nah, itu contoh yang harus diperbaiki. Walaupun itu contoh aja ya, cuma candaan doang. Tapi itu adalah kalau yang seseorang yang tidak melakukan itu, kita menuduhnya, itu namanya fitnah. Fitnah itu dosa besar. Tuh, kita harus belajar untuk menghindari hal-hal atau sifat yang bisa mengotori hati kita. Yang selanjutnya menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati. Tuh, tadi kalau tadi perbuatan, kalau ini perkataan. Ya, Bang ini yang laki-laki ini biasanya. Ya, Bang Ren ya. Kalau berbicara tidak boleh berbicara yang kotor. Ya, gimana? Ya boleh. Tidak boleh berbicara kotor atau mengejek temannya. Apalagi memfitnah lagi, tidak boleh. Dihindarkan dirinya dari
perkataan atau lisan yang tidak baik. Yang keempat, cara meneladani Asmaul Husna Assalam. Yang pertama, melerai teman yang sedang berselisih. Kalau ada temannya yang berantem, jangan malah disuruh berantem, berantem, tidak. Tetapi harus dipisahkan. Bagaimana caranya temannya tidak terjadi perkelahian. Yang selanjutnya, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga dan orang lain. Jadi kalau lagi main, jangan misalnya Abang Aspar misalnya main sama temennya, tahu-tahu cubit-cubilan, dicubit dikit, temennya nggak ngapa-ngapain, digangguin. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang harus dihindari. Yang selanjutnya, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Apalagi kita di dalam kelas, kadang-kadang ada teman kita yang lupa membawa pensil, membawa pena misalnya. Kalau ada teman-teman yang sedang kesusahan, ya bolehlah dipinjemin temannya, ya dipinjemin penanya dan sebagainya. Yang terakhir adalah Asmaul Husna Al-Mu'min. Apa Al-Mu'min tadi? Al-Mu'min, ada yang masih ingat? Ia maha memberi, memelihara atau maha memberi rasa aman. Yang pertama, cara meneladaninya mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Ibadah. Apa saja ibadahnya kira-kira? Sholat, ngaji, apa lagi? Berzikir, berdoa, apa lagi? Bersahadat, berpuasa dan sebagainya. Yang selanjutnya berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Di mana saja, di rumah, di sekolah, di kelas, kemudian di halaman ketika bermain itu harus menjaga ketentraman dan ketenangan. Jangan misalnya mengganggu tadi, temannya lagi santai-santai diganggu, temannya lagi diem malah dicubit-cubit misalnya, atau temannya lagi ngobrol-ngobrol malah apa? Malah dijiplak temannya. Itu tidak boleh. Bahasa apa lagi pelaku nggak berarti. Yang selanjutnya tidak mengganggu orang lain, sama. Yang terakhir ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskamling. Apa siskamling? Ada yang tahu siskamling? Sistem keamanan keliling itu buat bapak-bapak, biasanya ronda. Ada ronda nggak di kampungnya? Nah, ronda itu menjaga, misalnya ada pos. Kalau di kampung itu ada pos, nah bapak-bapak itu menjaga malam, menjaga kenyamanan. Misalnya kalau ada yang mencuri, nah tugas bapak-bapak ini buat mengamankan. Gitu. Ronda, namanya ronda. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham? Paham. Oke, kalau memang sudah paham, Ustaz pengen mengevaluasi dari materi yang Ustaz sampaikan hari ini. Ustaz ada kartu. Ya boleh. 3 menit sudah kembali ya. Nanti kan belum kembali. Oke, perhatikan. Ustaz ada kartu di sini, ada kartu. Silakan nanti Ustaz bagi satu-satu dan anak-anak unggul mencari temennya sesuai dengan isi yang ada di dalam kartu. Misalnya Asmaul Husna Al-Malik. Apa Al-Malik artinya? Maha merajai. Silakan anak-anak unggul mencari temennya yang mendapatkan kartu yang maha merajai. Paham? Misalnya Al-Qudus. Apa arti Al-Qudus? Maha suci. Silakan anak-anak unggul cari temennya yang mempunyai atau yang mendapatkan kartu yang bertuliskan Maha Suci. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, Ustaz minta tolong Mbak Nadine untuk membagikan kartunya. So, kartu tidak untuk dipilih-pilih, tetapi langsung dibagiin satu-satu. Oke? Oke, nanti setelah mendapatkan kartu, ikutin instruksi Ustaz ya. Kalau Ustaz sudah menghitung 1 sampai 3, silakan anak unggul berpencar atau mencari temannya masing-masing. Tetapi kalau belum dihitung, jangan dulu. Silakan ditutup dulu. Lembarannya ditutup dulu. Oke.
Ditutup dulu Mbak. Bang, silakan ditutup terlebih dahulu. Silakan ditutup terlebih dahulu. Sebelum mendapatkan instruksi dari Ustaz, jangan dulu dibuka. Kita masih menunggu, belum disuruh mencari. Kita masih menunggu abang siapa namanya? Abang Rasid yang sedang ke kamar mandi. Tapi nggak tahu abang Rasid ke kamar mandinya yang bagian mana ya? Kalau dia ke kamar mandi yang bawah, gak lama juga kita tunggu. Kalau oke. Oke, kita mulai saja ya. Nanti biarin Abang Rasid mencari temannya di akhir saja. Hitungan ketiga, silakan anak-anak unggul mencari pasangannya masing-masing. 1, 2, 3. Kalau sudah silakan berkelompok ya. Abang, silakan berkelompok di tempat yang terpencil, misalnya 2. Kalau sudah ketemu boleh memisahkan diri dari temannya. Sudah? Hitungan ketiga sudah memisahkan diri. 1, 2. Ya, silakan memisahkan diri. Tiga. Oke, silakan memisahkan diri. Bang, silakan kembali ke tempatnya. Kalau sudah ketemu silakan kembali. Mana? Ya, mana pegangnya teman-teman? Mana pegangnya? Oke, siapa yang memegang Asmaul Husna? Bang, silakan memisahkan diri. Bang, kalau sudah ketemu boleh memisahkan diri. Oke, yang mendapatkan soal al-malik artinya apa, mana temennya? Temennya mana? Oke, sudah ketemu semua temannya? Oke, kita mulai dari Abang Akmal. Boleh dibaca Akmal dan si Rasid dapatnya apa? Artinya? Benar atau salah? Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Abang Akmal dan Abang Rasid. Oke, ini Abang dapatnya apa Bang? Pertanyaannya dulu. Contoh meneladani Asmaul Husna al-Malik. Jawabnya? Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Benar atau salah? Benar. Oke, Al-Malik apa tadi? Al-Malik itu maharaja ya? Iya. Jawabannya mementingkan kepentingan umum
Pribadi. Kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Oke, benar. Tepuk tangan buat teman kita. Oke, selanjutnya. Abang tembak namanya apa? Al-Qudus artinya? Benar atau salah? Oke, tepuk tangan dong. Selanjutnya. Al-Mu'min artinya apa Al-Mu'min? Benar atau salah? Benar? Oke, tepuk tangan. Selanjutnya. Al-Aziz, Maha Perkasa. Benar atau salah? Hah? Al-Aziz Maha Perkasa, benar atau salah? Benar. Tepuk tangan dong. Oke, dua lagi. Baik. Assalam artinya apa? Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan. Oke, satu kelompok lagi. Abang Dani sabar. Artinya apa? Contohnya? Oke, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Benar atau salah? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang silakan anak-anak unggul kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kertasnya dipegang dulu. Dikumpul di sini boleh? Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, kalau balik tadi nggak apa-apa baliknya. Oke, anak-anak unggul, abang silakan duduk di tempatnya bang. Oke, anak-anak unggul, itu untuk materi kita pada hari ini ada 5 Asmaul Husna. Kita coba review kembali. Apa arti Asmaul Husna tadi? Nama-nama baik Allah. Jumlahnya ada berapa? 99. Kalau Al-Malik artinya apa tadi? Al-Qudus. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Maha sejahtera. Itu apa lagi tadi? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Al-Mu'min apa Al-Mu'min? Maha memberi rasa aman. Yang satu lagi apa? Al-Aziz. Apa artinya Al-Aziz? Maha perkasa atau Maha Enggak, Maha perkasa ya? Oke, sorry, Maha perkasa. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak unggul bisa mengaplikasikan atau bisa meneladani Asmaul Husna yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dari Ustadz mungkin sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan anak-anak unggul. Ustadz mohon maaf, dan kepada Allah Ustadz mohon ampun. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa kembali, atau kita doa bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. 1, 2, 3. Dari sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.